Jadi kalian pada saat nanti begitu di keluarga, di rumah, kalau sudah ini biasanya jika di lingkungan keluarga kita yang kuliah kedokteran sendiri, artinya anak pertama mungkin atau tetangga-tetangganya atau mungkin sepupu tidak ada kuliah kedokteran, dianggap semua serba tahu. Begitu masuk semester 1 langsung tanya, ini begini macam mana? Jadi udah seperti berbau-bau aroma dokter lah di kalian, jika memang di keluarga tidak begitu banyak ya yang mengenyam pendidikan kedokteran. Nah, kalau visus ini, tajam penglihatan ini dianggap kalian sudah harus tahu. Artinya ini yang standar orang tanyakan. Begitu kuliah di mana kedokteran? Mata saya ini rabun jauh, rabun dekat, memandang berbayang, memandang double. Itu apa ya? Jadi jangan lagi kalian bilang saya masih semester 1 belum tahu saya tajam penglihatan. Nah, jadi di kampus kita ini sudah memaparkan beberapa hal-hal yang dasar tentang kedokteran dasar yang kalian harus tahu. Yang jika ditanya kulit-kulitnya saja kalian sudah tahu. Atau jika kamu mengikuti webinar misalnya, ada webinar yang dilaksanakan di Metodis atau dimanapun, kalian sudah tahu tajam penglihatan itu untuk apa. Ya, jadi ada istilahnya namanya visus. Visus itu adalah ketajaman seseorang untuk melihat jauh, bukan dekat ya, yang diukur, diperiksa secara terpisah. Saya yakin di antara kalian saya sudah lihat ininya ya, fotonya masing-masing. Saya lihat juga kameranya on cam, ada beberapa yang sudah berkacamata yang saya rasa sudah tidak asing lagi untuk mendengar visus atau tajam penglihatan. Jadi diperiksa matanya sebelah-sebelah, mata kanannya diperiksa, mata kiri ditutup, ada bingkai kacamata dan ada penutupnya juga mata kiri dengan lensa yang gelap. Kemudian pasien disuruh untuk melihat objek yang diuji di depan pada jarak 5 atau 6 meter. Nah, ada berbagai cara. Pertama dengan menggunakan optotype Snellen, kemudian menghitung jari, goyangan tangan, dan dengan senter. Jadi kalau optotype Snellen ini pemeriksaannya dengan menggunakan angka dan huruf. Jadi angka, huruf, gambar yang kalian suka ditanyakan, ini angka berapa, ini huruf apa, yang diujikan dari paling atas sampai dengan ke paling bawah. Kemudian letak kalian duduk itu pada jarak 5 atau 6 meter dari optotype Snellen, dari papan atau dari angka-angka yang diuji ya. Kemudian tajam penglihatan itu disebutkan kalau tadi tekanan darah ada pembilang, ada penyebut 120/80, artinya sistolnya 120, diastolnya 80. Begitu juga dengan optotype, dengan visus ini. Jadi kalau dibilang orang tajam penglihatannya berapa? 2, bukan gitu jawabannya. Tapi normal adalah 6/6. Jadi ada pernya atau 20/20. Normal ya, itu dia 20/20 atau 6/6. Artinya matanya normal, nggak punya rabun jauh. Apa artinya 6 pada pembilang dan apa artinya 6 pada penyebut? Pembilang itu adalah jarak antara pasien dengan Snellen. Jarak duduk kalian ke papan uji coba yang ditanyakan ke kalian untuk memastikan huruf atau angka yang ditunjuk. Penyebut itu adalah jarak yang dibaca oleh orang normal. Misalnya 6/6, artinya pasien bisa melihat huruf itu pada jarak 6 meter yang diuji, dan orang normal pun jika ditanya ya bisa melihat pada jarak itu. Tapi begitu pasien visusnya adalah 6/30, artinya bukan 6/6, penyebutnya semakin besar, maka dia semakin kabur. 6/30 itu artinya dia pada jarak 6 meter ke papan Snellen itu duduknya nggak dipindah-pindah ya, Dek. Duduk dan ininya nggak dipindah-pindah. Tetap dengan duduk yang sama, tapi hurufnya yang lebih kecil ke bawah. Pada baris itu dia cuma bisa dilihat pada jarak 6 meter di mana dia duduk. Tapi kalau diujikan pada orang normal itu bisa melihatnya pada jarak 30 meter. Jadi lebih jauh ke belakang. Jadi jika penyebutnya semakin besar, maka pasien itu semakin kabur. Jadi bisa ditanya, berapa visus kamu? 6/28. Oh, berarti rabun jauh nih dia. Karena dia cuma bisa lihat 6 meter, orang normal bisanya lihatnya 28 meter.
Nah, bagaimana kalau huruf paling besar yang diujikan yang tunggal, paling atas diberikan nggak bisa dilihat juga? Bagaimana visusnya dok? Kalau misalnya lihat papan itu nggak ada yang bisa dibacanya. Jadi selama orang bisa cukup kooperatif untuk diuji dan penglihatan, maka pasti ada visusnya. Jadi nggak ada berapa visusnya, nggak ada dok visusnya. Jadi nggak ada ya, istilah tidak ada, harus ada angka yang disebutkan. Nah jika dia tidak bisa menghitung huruf paling besar pada baris paling atas, maka ada caranya lagi, bukan cuma melihat papan itu, tapi pemeriksa dengan menghitungkan jari. Pemeriksa berdiri, kemudian dilambaikan tangannya, dihitungkan ini berapa jari yang saya tunjuk, ini berapa jari yang saya buat, bisa tanyakan ke pasiennya. Nah, visusnya itu bukan lagi 6 pembilangnya, tetapi 1 atau 3 atau 4 atau 5. Jadi 1 itu 1/60 itu adalah jika si penguji itu menunjukkan jarinya bisa dibaca dengan jelas oleh pasien pada jarak 1 meter. Jadi misalnya saya berdiri di depan kamu, saya tunjukkan angka jari saya, angka berapa, jari saya 3. Tapi jaraknya yang cuma kamu bisa lihat jika saya berdiri 1 meter di depan kalian, maka 1/60. Penyebutnya pada menghitung jari adalah 60. Ya, kalau tadi pada Snellen chart yang berubah adalah penyebut, tapi pada menghitung jari yang berubah adalah pembilang, karena yang bergerak adalah pemeriksa. Nah, jika ada opung-opung kalian nggak bisa juga lihat hitungan jari, misalnya kalian berdiri ini berapa pung, nggak bisa dilihat. Bukan juga berarti visusnya nggak ada. Tapi kalian ubah cara pemeriksaannya bukan dengan menghitung jari, tetapi dengan menggoyangkan tangan atau lambaian tangan. Jadi kamu lambaikan tangan di depan opung, di depan pada pasiennya, dilihat ada nggak lihat tangan saya yang bergerak-gerak di depan. Udah, itu lagi cara pengujinya. Nah, jika untuk goyangan tangan, maka yang berubah adalah penyebutnya, seper-300. Artinya, orang normal itu bisa melihat lambaian tangan seseorang pada jarak 300 meter. Kamu ada di gedung A kampus kita, kemudian ada orang melambaikan tangan di luar pagar, misalnya teriak, manggil-manggil, lambaikan tangan, kamu masih bisa lihat. Jadi itu seper-300, artinya 300 meter orang melambaikan tangan masih dapat dilihat dengan normal. Nah, jika orang juga nggak bisa lihat lambaian tangan, nggak nampaknya juga lambaian tangan oleh karena ada kataraknya, apa visusnya? Maka visusnya adalah seperti terhingga. Bagaimana cara periksanya? Lambaian tangan nggak nampak, maka ambil senter diletakkan di depan matanya. Kemudian tanyakan ke pasiennya, bisa lihat nggak ini cahayanya? Dimatikan, hidupkan, dimatikan, hidupkan. Jika bisa melihat, maka visusnya adalah seperti tak terhingga. Jika tidak bisa melihat, maka visusnya adalah 0. Jadi semua pasien selagi masih dia sadar, cukup kooperatif, masih bisa dinilai. Jadi jangan pernah kalian konsul pada saat kalian di internship atau pada saat kalian koas misalnya, ditanya dokter polinya, berapa visusnya, nggak ada dok visusnya. Nggak ada, orang selama masih hidup, orang masih bisa bicara, masih bisa cukup sadar, masih ada angka untuk visusnya ya. Tadi seperti tadi, normal 6/6, jika nggak bisa dengan hitungan jari, jika nggak bisa juga hitungan jari nggak nampak juga, bisa dengan lambaian tangan. Jika lambaian tangan pun nggak nampak juga pasiennya, dengan senter juga nggak nampak juga cahayanya, maka ada juga visusnya tapi 0. Jadi pasiennya cuma lihat semua gelap, tidak bisa dilihat semua objek yang di depan. Nah kemudian visus ini dapat dilakukan pada anak-anak dan pada dewasa. Yang penting dapat berkomunikasi dan dapat cukup kooperatif. Nah, bagaimana cara melakukan uji tajam penglihatan? Kalau tadi masih bisa melihat Snellen chart, papan yang di depan, ada ABCD, ada 1, 2, 3, dan sebagainya, maka tutup mata sebelah kiri, kemudian mata kanan yang diperiksa. Semua pemeriksaan sama deh ya, mau dengan senter, lambaian tangan, hitungan jari, itu semua terpisah, mata kiri tutup, mata kanan tutup, bergantian. Karena visus itu tidak sama, mata kiri dan mata kanan bisa berbeda. Kabur juga tidak harus sama, kabur di kanan dengan kabur di kiri. Ada kabur yang kanan, kiri normal, ada juga sebaliknya. Nah, visus membaik jika dengan uji pinhole, dengan uji tadi kamu melihat ke depan, kemudian cuma bisa baca baris kedua,
Kemudian misalnya dokter mata melakukan uji pinhole, ada lubang kecil yang diletakkan di depan mata yang diperiksa. Kemudian diulang lagi dari atas. Ada nggak makin maju tajam penglihatannya? Jika makin maju, maka dia adalah kelainan refraksi. Dia bisa dipakai kacamata untuk menambah terangnya. Tapi jika dengan lintip lubang kecil pun nggak tambah terang, berarti udah ada kelainan yang lain. Mungkin ada kataraknya, mungkin ada glaukomanya, mungkin ada yang lain-lain yang harus diperiksa lebih detail. Nah, apa diagnosanya jika mata normal? Artinya pasien datang matanya suka pegal-pegal, kemudian diperiksa tajam penglihatannya normal. Maka namanya ametropia. Artinya keadaan mata di mana sinar-sinar sejajar dengan garis pandang tepat itu ke makula lutea. Jadi bagaimana mata bisa melihat semua berawal dari cahaya. Jika tidak ada cahaya, bola mata bagus, saraf mata bagus, kornea bagus, semua bagus. Tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Ya, jadi ada kesadaran, ada cahaya, kemudian semuanya bagus, maka mata bisa melihat. Tidak ada cahaya, mata bagus, kesadaran ada, tidak bisa melihat. Nah, bagaimana cahaya itu bisa sampai ke kepala, sampai ke mata? Jadi sampai ke bola mata dia jatuhnya pada makula lutea di kornea, di retina, yang kemudian disambung dengan nervus 2 sampai ke otak kita, sampai ke intrakranial, ya. Baru kita bisa tersadar, oh yang dilihat ini dinding, oh yang dilihat ini slide. Jadi bukan cuma bola mata. Bola mata bagus, kalau intrakranialnya ada bleeding, ada tumor, ya kita bisa lihat karena daerah pusat penglihatan itu di lobus occipitalis yang ada di otak. Ya. Kemudian ada namanya kalau emetropia normal, ada namanya ametropia. Ametropia itu tidak normal, artinya visusnya terganggu, tapi masih dapat dikoreksi. Ada hipermetropia, ada miopia, ada astigmatisme. Nah, kalau hipermetropia ini jika dia dikoreksi dengan lensa spheris positif. Jadi pasien kemudian setelah diketahui kabur, kemudian cuma bisa terang dengan lensa positif. Nah, ini yang harus diluruskan ini. Kalian sudah di kedokteran, jadi jangan lagi menjawab kacamatamu apa ukurannya minus. Nah, jadi minus ini bisa untuk miopia, bisa untuk astigmatisme. Tapi orang awam biasanya adik-adik kita yang luar, yang belum terpapar IKD ini misalnya ya, dia bahkan mungkin mahasiswa USU ya, IKD ini sebenarnya cuma ada di metodis ini yang bisa memaparkan adanya miopia ini. Kalau adanya kedokteran dasar, kalau di tempat-tempat lain ini baru terpapar ini di semester 4. Jadi mereka itu baru tahu semester 4. Ini bagus nih metode sini. Di kedokteran dasarnya kan sudah tahu dasar-dasarnya. Artinya kalau kalian berkacamata jangan lagi tanya ukuran kacamatamu apa, minus. Minus itu adalah jika dia yang belum pernah belajar mengenai IKD yang kita pelajari sekarang. Jadi hipermetropia ini jika koreksi kacamatanya spheris positif. Jadi ada dua lensa, spheris dan silindris. Spheris bisa positif negatif, silindris juga bisa positif negatif. Kalau spheris positif namanya hipermetropia. Spheris negatif namanya miopia, rabun jauh yang miopia. Kalau dia silindris, rabun jauh juga, tapi dia keluhannya adalah double vision. Dia bisa melihat benda tapi berbayang. Ya, dia dikoreksi dengan silindris. Silindris itu kan ada dua, ada silindris negatif, ada silindris positif. Jadi kalau kita ditanya, sudah mulai belajar ini dan sudah tahu membaca resep kacamata, begitu kita buat kan biasanya ada kertas kecil tuh dibikin optikalnya, ukuran SPH minus 0,75 atau SIL CYL minus 0,75. Jadi kalau ditanya orang, kacamatanya ukuran apa? Silindris minus 0,75. Jadi bukan lagi menjawab minus 0,75. Kalau kita yang ngerti ya minus 0,75 itu maksudnya sferisnya apa silindris. Rabunnya itu sferis atau silindris karena dua-dua itu ada minus. Ya. Begitu juga dengan plus 1 itu sferis atau silindris. Jika dia plus 1-nya sferis, maka dia hipermetropia. Jika dia silindris, maka dia adalah astigmatisme. Jadi buka lagi kotak kacamatanya, lihat ukuran yang dituliskan oleh optikalnya SPH atau SIL, CYL, atau S atau C. Biasanya kalau mau singkat aja orang bikinnya C.
minus 0,75 artinya silindris, dia lensa silindris 0,75. Jadi kacamatanya adalah silindris minus. Nah, baru kita mulai berpikir, oh ngerti dia sudah belajar silindris minus. Nah, kalau dia S minus 0,75 sferis minus, artinya dia minusnya yang sferis bukan yang silindris. Oke, untuk IKD saya rasa cukup ya untuk kenalan dasar. Silahkan ada yang ingin ditanya, Dek.